Kira. Dan buat saudara Yakut, janganlah tiap hari kerjaannya cuma bikin gaduh, sensasi wae. Sebelumnya menyatakan Kemenak adalah hadiah untuk NU bukan untuk umat Islam. Kacau ini. Narasi ini mengacaukan, memecah belah bangsa, membuat persatuan jadi rusak. Sekarang buat sensasi baru. Fikih Islam yang dianggap telah berhenti atau berakhir semenjak abad pertengahan silam. Kemudian perlu direkontekstualisasi fikih. Termasuk khilafah adalah bencana. Aduh, kacau dah. Pikir panjang, banyak gaul, banyak baca. Supaya Anda tahu bagaimana posisi syariah Islam dan khilafah memberikan rahmat untuk semesta alam dan manusia, termasuk dalamnya Muslim maupun non-Muslim. Belajar Pak Yakut. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mari kita semua bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah, terutama nikmat kesehatan. Sekarang ini yang penting sehat nomor satu ya. Baik, saya di bagian cuplikan di awal video ini sudah saya berikan sepotong atau penggalan dari video yang sayangnya saya nggak tahu beliau namanya siapa ya, tapi saya dapat dari sebuah grup WhatsApp. Ya walaupun saya sementara belum tahu siapa beliau, tetapi pemikirannya ya saya sepakat, saya sependapat, dan oleh karena itu saya mohon izin juga untuk memakai video beliau ini untuk memberikan suatu tambahan dukungan dari saya. Ini terkait lagi-lagi dengan ulahnya si Menak, si Yakul itu ya, Yakul minum 2 kali sehari itu ya. Menak yang Sontoloyo ini ya. Betapa tidak ya, dia itu seorang muslim, bapaknya kiai besar itu. Pamannya itu, pamannya di bapak, adiknya bapaknya itu kiai yang sekaligus seorang budayawan yang suka dikutip puisi-puisinya itu ya, si Yakul ini. Tapi dia ini Islamfobia, ibaratnya ya bencinya bukan main sama Islam itu. Salah satu yang dia benci adalah soal khilafah ya, soal khilafah ini. Memang di antara umat Islam juga karena pemahamannya yang mungkin belum nyampe, itu hanya ikut-ikutan aja itu. Khilafah itu nonsen, khilafah itu bukan konsep yang baik, yang bagus untuk diterapkan. Nggak ada khilafah itu kan, seolah-olah seperti itu. Padahal di dalam banyak hadis, cari sendiri, karena saya bukan ahli hadis, tapi saya sudah ngaji, ngikuti, mendengarkan hadis-hadis terkait dengan khilafah. Suka tidak suka, ya kan, khilafah adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah nanti bagian dari fase menjelang hari akhir, menjelang kiamat ya, yaitu berdirinya khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh Imam Mahdi, yang notabene adalah keturunan Rasulullah SAW. Hadisnya jelas, cari sendiri, udah gitu aja, jangan tanya saya ya. Jadi persoalannya, kalian ini para pembenci Islam ini, baik muslim maupun munafikun ya, apalagi yang musyrik, yang kafirun ya, didukung atau tidak, khilafah Islamiyah akan tetap berdiri karena itu adalah skenario Allah ya. Nanti pada saatnya ya akan hadir khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh Imam Al-Mahdi, keturunan Rasulullah, yang segala sesuatunya sama, perawakannya, posturnya, dan kepemimpinannya untuk menegakkan syariat Islam secara sempurna, secara kafah. Nanti jagat raya ini dikuasai oleh khilafah Islamiyah. Tumbang semua itu negara-negara superpower, negara-negara kafir, ya, negara Syiah, negara di luar konsep khilafah Islamiyah. Semua dikuasai oleh khilafah Islamiyah. Ya. Jadi bapak ini dalam video ini kurang tegas. Dia hanya menyebutkan bahwa ini adalah akibat penerapan kapitalisme liberal itu kan. Ya ini sebetulnya kalau dalam konteks negeri ETKWR ini itu adalah memang skenario global, tapi kemudian kita dibohongi oleh sebuah demokrasi palsu, false demokrasi ya. Jadi pemilu segala macam, pilpres itu palsu semua ya, palsu semua ya. Kita seolah-olah demokratis, dan konsep demokrasi ini juga akan sebetulnya tidak islami lah, kalau katakanlah begitu ya kan. Karena kemudian one man one vote ya, dan kalaupun one man one vote itu diterapkan, ternyata juga
penuh kejelasan kecurangan, ya. Pengalaman pilpres ini menerapkan apa yang pernah disampaikan oleh, kalau nggak Stalin, Lenin. Pemilu khususnya pilpres itu yang pemegang peran adalah KPU. Ya, percuma gitu kan. Ya, terbukti kita kan 2019 itu jelas ya. Ya, yang kalah yang kemudian dimenangkan oleh KPU. Itu apapun terjadi pokoknya harus menang walaupun kalah, itu kan. Oke, saya kira saya hanya ingin memberi pengantar, ya. Silakan dengarkan dari Bapak ini yang menurut saya cukup bagus kita sebagai umat Islam. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman sesama Muslim, ya kan, kalian dukung atau tidak, khilafah Islamiyah akan tetap tegak, ya kan. Masalahnya adalah bagaimana nanti kalian memihak kepada siapa, ya, itu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, ya. Seperti kisah semut Nabi Ibrahim, ya. Semut kecil, ya kan, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, dia mengambil air, setitik air di mulutnya, seberapa, nggak signifikan, kemudian diledek oleh cicak kan. Wah, semut, buat apa kamu melakukan itu, sesuatu yang sia-sia. Tapi apa jawaban semut? Ya memang ini mungkin aku sia-sia, ya, tidak akan mampu memadamkan api yang membakar Nabi Musa, tapi Allah akan mencatat kepada siapa aku memihak, kemana aku memihak. Itu yang penting, teman-teman. Oke, kita ikuti bersama. Sahabatku sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa tes PCR pertama kali dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Kemudian turun 2.900.000, 500.000, dan ke depan akan dibanderol 300.000 rupiah, tetapi berlaku untuk semua moda transportasi. Oke, ICW mencatat dari kurun Oktober 2020 sampai Agustus 2021, ternyata keuntungan bisnis PCR itu gede banget. 10,46 triliun rupiah. Artinya per bulan tuh untungnya 1 triliun rupiah. Pertanyaannya, duit lari kemana? Duit ini dinikmati oleh siapa? Padahal di India saja PCR cuma 96.000 rupiah. Jelas ini tata kelola dengan ciri khas liberalistik kapitalistik. Menjadikan kesehatan sebagai komoditas bisnis. Jelas pelaku bisnis balik PCR inilah yang paling untung besar. Rakyat yang dirugikan. Ini bencana kemanusiaan. Kalau Islam clear, negara harus menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk di dalamnya kesehatan dengan layak. Islam mampu mendesain semua bisa terjadi. Yang kedua nih, Faisal Basri menyampaikan, smelter nikel dikuasai oleh Cina. Dan ujungnya Indonesia hanya jadi budak untuk menopang industri Cina. Ini problem kedaulatan, ini bencana. Ini hasil dari praktek kapitalisme liberal. Kalau Islam clear, sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya nikel, itu menjadi milik umum untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim. Ini clear. Yang ketiga nih ya, kereta cepat mau mangkrak ternyata kemudian pakai APBN, sementara 9 juta penerima JKN, jaminan kesehatan nasional, malah dihapus. Ini bencana namanya. Akibat tata kelola negara yang berbasis kapitalisme liberal. Kalau Islam clear aturannya. Bagaimana Islam itu bisa menata infrastruktur itu untuk rakyat, bukan untuk ambisi kepentingan bisnis tertentu. Dan kesehatan itu harus dipenuhi dan dijamin untuk seluruh rakyat. Ini clear dalam Islam. Dari 3 fakta ini saja, kita sudah tahu bahwa sumber bencana hari ini yang menimbulkan kerusakan di mana-mana adalah penerapan kapitalisme dan liberalisme yang memberikan karpet merah pada oligarki sehingga rakyat yang menderita. Jadi kalau saudara Yakut Khalil Qomas mengatakan bahwa khilafah itu jadi bencana untuk umat Islam, ini ngawur pernyataannya, salah alamat, kurang gaul, kurang baca. Syariah Islam yang menjadi cek isi dari tegaknya khilafah itu akan memberikan rahmat untuk semesta alam, seperti yang saya ketengahkan tadi, termasuk untuk seluruh manusia, muslim maupun non-muslim. Tetapi kapitalisme sepertinya sangat khawatir dengan tegaknya khilafah ini.
karena akan menghentikan penjajahan, kerusakan yang mereka lakukan pada umat manusia. Dan kapitalisme akan terus memasang pionnya untuk mencitra burukkan khilafah dengan tameng Pancasila lah, dengan tameng yang lainnya, gitu kira-kira. Dan buat saudara Yakut, janganlah tiap hari kerjaannya cuma bikin gaduh, sensasi wae. Sebelumnya menyatakan Kemenak adalah hadiah untuk NU, bukan untuk umat Islam. Kacau ini. Narasi ini mengacaukan, memecah belah bangsa, membuat persatuan jadi rusak. Sekarang buat sensasi baru. Fikih Islam yang dianggap telah berhenti atau berakhir semenjak abad pertengahan silam. Kemudian perlu direkontekstualisasi fikih. Termasuk khilafah adalah bencana. Aduh, kacau dah. Pikir panjang, banyak gaul, banyak baca. Supaya Anda tahu bagaimana posisi syariah Islam dan khilafah memberikan rahmat untuk semesta alam dan manusia, termasuk dalamnya Muslim maupun non-Muslim. Belajar Pak Yakut.